Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta lamun ngucap sapa sira yul'anu li kaunihi kafiran fil hali. Yul'anu kan boleh dilaknat sapa iki lah wong kafir li kaunihi krana anane kafir iku kafiran iku pancene wong kafir fil hali ing dalam saat nalika, ing dalam saat ini memang dia orang kafir toh. Apa salahnya? Kok Anda melarang melaknati orang kafir? Padahal memang dia kafir fil hali di saat ini. Kama yuqalu kaya oleh diomongaken lil muslimi kaduwe wong Islam. Diucapkan apa rahimahullahu kata-kata rahimahullah. Rahimah muga-muga melasihu ing muslim sapa Allahu Allah. Kenapa? Likaunihi krana anane musliman iku wong Islam fil hali ing dalam sak nalika, ing dalam nalika iki. Wa ing kana lan senajana ana apa kelakuan iku yutasawwaru dimungkinkan. Ayar tadda apa yen toh murtad sapa muslim. Jadi kenapa Anda melarang melaknati orang kafir? Karena ada kemungkinan dia masuk Islam, punya keimanan yang kita tidak tahu. Sehingga dilarang. Tapi kenapa orang Islam boleh dikatakan rahimahullah? Padahal dia belum tentu juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Bisa jadi dia murtad. Kok beda? Kok beda? Fa'la maqawwa sira anna makna qaulina ing setuhune makna ucapan kita rupane rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Maksudnya rahimahullah itu artinya ai sabbata, tegese muga-muga netepaken. Gawe tetep sapa Allahu ing muslim. Muga-muga netepaken hu ing muslim Allahu sapa Allah ditetepaken alal islami ing atase Islam. Sampai kematiannya pun mati membawa Islam, maksud dari rahimahullah. Dan itu kan benar. Alladzi huwa kang utawi Islam sababur rahmati iku menjadi sebab rahmat. Wa ala taati lan tetep ing atase taat. Tapi kan wala yumkinu orang mungkin ayyuqala apa yen to dikatakan sabbatallahul kafir ala ma huwa sababul laknati. Sabbata muga netepaken Allahu sapa Allah al kafira ing wong kafir ala ma ing atase kufur huwa kang utawi ma sababul laknati ku sababe laknat. Fa inna hadza karna setuhune ikilah sabbatallahul kafir ala ma huwa sababul laknat. Sabab su'alun iku sama dengan meminta lil kufri maring kekufuran. Wa huwa utawi su'alun lil kufri fi nafsihi ing dalam zatiyahnya su'al kufrun iku kufur itu sendiri, kufur dewek. Fa innal jaiza moko setuhne kang wenang ayu qala iku yen to dikatakan la'anahullah in mata alal kufri. La'ana muga melaknathu ing kafir Allahu sapa Allah in mata lamun mati sapa wong mau alal kufri ing atase kekufuran. Tapi kalau dia matinya tidak kufur, ya semoga dihilangkan laknatnya. Wala la'ana lan muga-muga orang melaknathu ing fulan sing tasaat ini kufur. Lan muga orang melaknati hu ing fulan yang sekarang ini kufur Allahu sapa Allah in mata lamun mati sapa fulan alal islami ing atase agama Islam. Wadzalika utawi mati membawa iman atau kufur ghaibun itu misteri. La yudra kang ora dikina weruhi apa ghaib. Wal mutlaqu utawi mutlak iku mutaraddidun iku berkisar midar-midar bainal jihataini ing dalam arah loro. Ya iya kan, memutlakkan sesuatu, kata-kata yang dimutlakkan itu kan bisa jadi tepat, bisa jadi tidak tepat.
fa fihi moko iku ing dalem laknat khotorun utawi ada bahaya. Tidak ada unsur bahaya kita melepaskan kata-kata laknat, ada resiko. Sedangkan walaisa hale ora ana iku fitar gelakni ing dalem ninggalaken melaknat ora ana khotoron opo bahaya. Wa idza arafta maka ing dalem nalika ngerti sapa sira hadza ing iki penjelasan fil kafiri ing dalem melaknati wong kafir. Melaknat orang kafir saja tidak boleh karena ada kemungkinan masih terbuka untuk mendapat pintu iman hidayah. Fahuwa maka utawi laknat utawi al-laknu fi Zaidin ing dalam Zaid al-fasiqi kang fasik au Zaidin atau Zaid al-mubtadi'i kang tukang bid'ah aula iku luwih utama. Melaknati orang Islam meskipun dia fasik itu jauh tambah dilarang, lebih utama, lebih layak untuk dilarang. Sehingga falaknul a'yani utawi melaknat individu-individu utawi melaknat individu-individu tertentu fihi iku ing dalam laknul a'yan khotorun utawi bahaya, ada resiko. Li anal a'yana karena setuhune piro-piro uang individu tataqallabu iku berbolak-balik bergonta-ganti yopo a'yan. Sekarang kufur bisa jadi iman. Fil ahwali ing dalam piro-piro kondisi ilaman angin melaknati wong aklama kang aweh weruh bihi kelawan man Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang sudah diketahui jelas-jelas menurut jalur syariat bahwa orang tersebut begitu jahat dan begitu kufurnya, ya silahkan aja. Fa innahu maka setuhune kelakuan iku ya juzu mungkin benang ayak lama opo yen to ngerti sapa Kanjeng Nabi ngerti man ing wong yamutu kang mati sapa men alal kufri ing atase kekufuran. Tahu Kanjeng Nabi sih tahu. Kalau kita kan nggak tahu. Kalau kita kan nggak tahu. Fulan matinya gimana nggak tahu. Tapi kalau Rasulullah tahu. Walidzalika karena ara ikilah ilmu man yamutu alal kufri ayana nentuaken pernah nentuaken sapa Kanjeng Nabi kauman ing sekelompok kaum sebagaimana nentuaken manusia yang masuk surga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, Ubaidillah masuk surga semua. 10 orang masuk surga. Barang mubalek ahli surga semua. Masuk surga. 10 orang ditentukan pasti. Kanjeng Nabi tahu. Beda dengan ya punya data, Rasulullah punya data. Kalau kita kan nggak tahu. Kanjeng Nabi pernah menentukan satu kelompok kaum bilakni kelawan dilaknat. Fakana moko ono sapa Kanjeng Nabi iku yakulu dawuh sapa Kanjeng Nabi fi du'aihi. Ing dalem masodakene Kanjeng Nabi mendoakan masodaken ala Quraisyin ing atase wong Quraisy. Jadi da'a Allah kalau setelahnya da'a itu diikuti oleh kata-kata Allah itu berarti doa yang menjatuhkan. Da'a ala Quraisy berarti menjatuhkan ing atase orang Quraisy. Tapi kalau setelah da'a kemudian li menggunakan kata-kata lam, huruf jar lam itu mendoakan baik. Da'autullah li Zaidin. Saya berdoa kepada Allah untuk kebaikan Zaid. Nah, itu li Zaidin, bukan ala Zaidin. Allahumma alaika bi Abi Jahlin ibni Hishamin wa Utbah ibni Rabi'ata. Allahumma du Gusti Allah alaika. Muga nangkep sapa Tuhan. Nangkep ya dicandak. Dicandak itu Abi Jahal tuh. Candak engkau hukumlah dia. Di Abi Jahlin kelawan Abi Jahal bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah lan Utbah bin Rabi'ah. Wa dzakara lan pernah nyebut sapa Kanjeng Nabi jama'atan ing sekelompok orang. Kutilu kang dipateni sapa jamaah alal kufri ing atase mati kufur.
bi Badrin ing dalam perang Badar. Hatta innaman wa dzakara jama'atan qutilu fil kufri bi Badrin hatta innaman sehingga setuhune wong lam ya'lam kang ora ngerti sapa Kanjeng Nabi akibatahu ing pungkasane man kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yal anu iku pernah melaknat sapa Kanjeng Nabi hu ing man. Pernah Kanjeng Nabi melaknat orang-orang yang tidak diketahui oleh beliau matinya dalam keadaan bagaimana. Kalau lahiriahnya sih mati kufur, lahiriahnya mati kufur. Tapi Rasulullah dilarang melaknati orang yang meskipun lahiriahnya kufur. Fanuhiya nuli dilarang sapa Kanjeng Nabi anhu saking melaknat. Jadi kalau orang yang sudah benar-benar diketahui baru boleh. Kalau yang baru kelihatannya tidak boleh melaknat-laknat, baru kelihatannya matinya mati kufur, kemudian dilaknat, itu nggak boleh. Izru ya karena diriwayatkan opo anahu setuhne Kanjeng Nabi kana iku ono sapa nabi yal anu iku pernah melaknat sapa Kanjeng Nabi. Alladzina ing wong akeh qatalu kang mateni sapa alladzin ashaba bi'ri maunata ing wong-wong kang duweni sumur maunah fi qunutihi ing dalam doa kunute Kanjeng Nabi, kunut nazilah. Jadi ada sekelompok suku rombongan meminta kepada Rasul supaya dikirimkan guru-guru agama, para ahli Quran supaya mengajarkan mereka. Ngakunya begitu, kami bersedia masuk Islam dan kami minta engkau kirimkan untuk kami guru-guru lah, orang-orang yang ahli Quran. Dikirimkanlah sekelompok sahabat Rasul, entah berapa jumlahnya, lumayan banyak yang dikirimkan oleh Rasul. Di tengah jalan dibunuh semua. Ternyata, waduh, ini kan suatu Masya Allah, Kanjeng Nabi kan sampai kehilangan sahabat-sahabat beliau tuh, orang-orang yang mungkin diandalkan ya, para ahli Quran tuh kan. Ya entah kalau yang dibunuh siapa gitu kan, yang dibunuh para ahli Quran. Pengkhianatan itu kan, pengkhianatan. Minta ngakunya Islam, minta dikirim, kita kirim, malah dibunuh. Masya Allah, Kanjeng Nabi begitu terpukul perasaan beliau, sampai kemudian mendoakan buruk kepada orang-orang yang membunuh. Ya itu kan kejahatan, kan jahat kan orang tuh. Udah minta-minta sendiri malah dibunuh. Akhirnya dibacakan kunut nazilah, kemudian berdoa supaya mereka para pelaku itu dihabisi saja. Fanazala nurimudun qauluhu wa podauhi Allah Ta'ala laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa ora ana iku laka kaduwe sira minal amri saking urusan laknat melaknat atau menerima tobat syai'un apa suwiji-wiji aw yatuba atau nampani tobat sapa sira alaihim ing atase mereka wong-wong zalim tadi aw yu'adziba atau nyiksa sapa sira hum ing mereka fa innahum karena setuhune mereka para alladzin zalimuna iku wong-wong kang zalim. Ini jadi kalau yang diketahui Rasulullah mereka mati-mati kufur, begitu jahat dan matinya mati kufur, silakan. Tapi ada penjahat, ada orang jahat, tidak diketahui matinya kufur atau tidak, Kanjeng Nabi sendiri dilarang untuk mendoakan buruk
orang-orang tersebut. Dilarang. Jadi ada perhitungannya sendiri. Kanjeng Nabi itu perhitungan. Kalau sekarang kan nggak ada perhitungan. Pokoknya yang beda dengan aku, berarti dia neraka. Waduh, udah begitu mainnya. Kalau zaman sekarang tuh kasar sekali. Kasar, sadis. Yang beda dengan aku udah neraka sudah. Laknat sudah. Antek PKI sudah. Komunis sudah. Masya Allah. Berani main vonis begitu tuh berani. Rasulullah sendiri nggak berani main vonis tuh tidak berani. Main vonis awiyatuba alaihim, entah bab vonis neraka kek, entah bab vonis masalah sorga kek, Rasulullah tidak berani. Kecuali yang sudah benar-benar diketahui oleh beliau bahwa orang ini matinya husnul khotimah. Bilang Abu Bakar min ahlil jannah, Sayyidina Ali min ahlil jannah, 10 sahabat min ahlil jannah. Bisa memvonis surga kalau sudah benar-benar tahu. Kalau sekarang kan tidak. Asal CS dengan aku, asal kalian mendukung aku, kalian ahlul jannah. Orang-orang pilihannya Allah. Berarti melebih-lebihi Kanjeng Nabi orang sekarang. Melebih-lebihi Kanjeng Nabi. Kalau yang sama dengan aku, sealiran dengan aku, ahlul jannah semua. Kalau beda dengan aku, ahli neraka semua. Ini melebih-lebihi Nabi rupanya orang zaman sekarang. Orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Hanya karena nyumbang duit. Akhirnya orang-orang pilihan Allah. Ahli surga. Ahli surga pilihan Allah. Apa aja lah pokoknya. Nabi tidak mau memvonis-vonis tuh. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yakni artinya annahum bermaksud sapa Allah annahum ing setuhune alladzin rubama yuslimuna iku terkadang bisa masuk Islam sapa alladzin. Famin aina maka dari mana saking endi tak lamu ngerti sapa sira ngerti annahum ing setuhune alladzin malununa iku dilaknati kabeh. Iya kan? Tuh. Kalau udah jelas matinya mati kufur, matinya su'ul khotimah, ya sudah. Jangankan Nabi, kita pun boleh kalau kitanya benar-benar tahu. Dan itu tidak ada dampak yang buruk. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono jawazul lakni. Man utawi wong bana kang jelas katon lana kaduwe kita mau tuhu apa matien man. Mau tuhu apa matine man. Kalau ada orang yang sudah begitu jelas kematiannya dia, mati alal kufri ing atase kufur. Jaza wenang laknuhu apa melaknati man. Boleh melaknati orang yang mati kufur, mati dalam keadaan jahat. Mati dalam keadaan jahat, kufur. Wa jazalan wenang zamuhu apa mencaci ing man. Itu pun ada perhitungan. Itu pun masih ada perhitungan. Illam yakun lamun ora ana iku fihi ing dalam al-laknu adzan apa unsur menyakiti. Adzan apa unsur menyakiti ala muslimin ing atase wong Islam. Fa in kana lamun tinemu apa adzan, kalau di situ ada unsur menyakiti pada saat melaknat orang yang jelas mati kufur, lam yajuz moko ora wenang apa al-laknu. Tuh. Udah jelas dia jahat, dia mati kafir, kita tahu sendiri. Tuh. Matinya mati dalam keadaan apa gitu kan? Mencaci maki Nabi misalkan. Mati dalam keadaan mencaci maki Nabi. Mati dalam keadaan mencaci maki Allah. Di mana keadilan Allah? Nggak ada itu Allah tuh. Saya udah ibadah selama-lamanya, tapi hidup saya semakin sengsara. Tiada. Ya apa itu Tuhan? Nggak ada Allah, nggak ada Tuhan.
Setelah itu mati, klak, gitu kan. Ya kan berarti kita tahu ini mati dalam keadaan murtad. Orang mati dalam keadaan mencaci Allah. Wah, laknatullah alaika. Wis bilang itu juga nggak masalah kan. Kamu yang terlaknat mencaci maki kok Kanjeng Nabi. Kamu yang rugi sendiri. Itu pun kalau tidak ada unsur menyakiti orang Islam. Misalkan kalau di situ ada anak cucunya, kita melaknat kemudian menyakiti keluarganya, ya sudah, jangan kita laknati. Kamaruya kaya oleh diriwayatkan apa anna Rasulullah setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala iku takon sapa Kanjeng Nabi, takon Abu Bakrin ing Abu Bakar radhiyallahu anhu. Takon an qabrin saking suwiji kuburan. Kata Kanjeng Nabi, ini kuburan siapa ya? Marra kang liwat sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan kubur. Ini kuburan siapa? Abu Bakar. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi yuridu iku ngarepaken sapa Kanjeng Nabi at-Thaifah ing kota Thaif. Lagi dalam perjalanan menuju Thaif ada satu kuburan. Entah rupanya bagaimana kuburannya. Tanya, ini kuburan siapa? Faqala nuli jawab sapa Abu Bakar, hadza utawi iki qabru rajulin. Iku kuburane tiyang jaler. Kana kang wonten sinten rajul atiyan iku jahat. Jahat dlurung maksiat. Alallahi ngatasi Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Kanjeng Nabi, ini kuburan orang enggak benar ini. Orang yang maksiat kepada Allah dan utusannya. Wa huwa utawi rajul Sa'id bin Asi iku aran Sa'id bin As. Ucapannya Abu Bakar kasar, meskipun memang kenyataannya begitu, tapi kan didengar oleh anaknya kan, aduh, sakit kan, ayah saya kok dicaci maki. Ayah saya kok dicaci maki. Ikut marah yang jadi anaknya. Meskipun memang kenyataannya, taruhlah orang tersebut orang kafir misalkan, nggak boleh dicaci maki. Kalau kemudian menyakiti anaknya, anaknya tetap ada hubungan darah daging, tetap akan membela. Faghadiba nuli sewat ibnuhu sepo anake Sa'id. Wah, rupane Amr bin Sa'idin, rupane Amar bin Sa'id. Wa qala lan ngucap sepo Amar, sepo anaknya ini, dia membela ayahnya. Ya Rasulullah, hadza qabru rajulin kana at'amalit ta'am wa adraba lil ham bin Abi Quhafah. Wah, itu protes. Anaknya membela, protes. Hadza utawi niki qabru rajulin iku kuburane tiyang jaler. Kana kang wonten sinten rajul at'ama iku langkung maringi makanan. Ini orang yang lebih banyak memberi makan li to'ami maring makanan. Wa adrabalan luwih akeh menghajar, mukul. Luwih mukul lil hami maring sirah. Ini seorang yang artinya apa? Orangnya dermawan, ini kuburannya orang dermawan, kesatria jiwanya. Kalau perang pantang mundur. Wah, ini tadi membela ayahnya. Min Abi Quhafah, daripada Abi Quhafah. Diejek ayahnya Abu Bakar. Abi Quhafah ini ayahnya Abu Bakar. Daripada ayahnya dia, lebih baik ayahku ini yang lagi dikubur di sini. Diserang balik. Diserang balik. Abi Quhafah siapa? Anjingan anaknya. Abi Quhafah siapa? Diejek balik, diejek. Diejek balik Abi Quhafah, ayahnya Abu Bakar. Ini si ayahku ini dermawan luar biasa. Abi Quhafah sih paling, aduh, banyak perhitungan dia. Faqala nuli dawuh sapa Abu Bakrin, aduh Kanjeng Nabi kok omongan dia kok begitu kasar. Yukalimu ngomong ni ingkula hadza sapa ikilah Amar, ya Rasulullah bimithli hadzal kalami kelawan sepadane iki omongan. Padahal Abu Quhafah ya
akhirnya masuk Islam juga. Jadi tidak ada orang yang Islamnya seperti keluarga Abu Bakar. Abu Quhafah masuk Islam. Anaknya Abu Quhafah, Abu Bakar, Islam juga. Abu Bakar punya anak-anak pada Islam. Asma, Sayyidah Aisyah, Islam. Jadi sahabat semua. Jadi Abu Quhafahnya sahabat. Anaknya sahabat. Cucunya yakni Asma, Sayyidah Aisyah itu sahabat. Putranya Aisyah, putranya Asma namanya Abdullah bin Zubair. Sahabat juga. Jadi 4 generasi sahabat semua. Luar biasa. 4 generasi menjadi sahabat semua. Kadang-kadang orang itu masuk Islam, ayahnya nggak Islam, kan begitu. Baru 1 atau 2 generasi, tapi keluarga Abu Bakar ini 4 generasi, keempat-empatnya sahabat semua. Akhirnya kan, aduh Kanjeng Nabi ini orang kok berani sekali, maksudnya tidak sopan sekali. Tidak sopan sekali. Bimithli hadzal kalam. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kamunya si Abu Bakar, kamunya yang bicaranya bikin pedas kamunya, meskipun iya benar, tapi kan kamu menyakiti orang. Ukfuf mandego sira Abu Bakar. Faqala sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukfuf mandego sira Amar, kamu hentikan an Abi Bakrin saking mencaci Abu Bakar. Fang sorofanuli lungo budal sapa iki Amar. Pergilah Amar itu. Cuma akbala nuli madhep sapa Kanjeng Nabi ala Abi Bakrin ing atase Abu Bakar. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian menasihati, memberi nasihat kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, he Abu Bakar. Idza dzakartum ing dalem nalika nutur sapa sira al-kuffara ing pira-pira wong kafir, fa ammimu moko gawe ya umum sapa sira kabeh. Jangan kemudian nyebut individu. Kalau menyebut individu menyakiti orang tertentu. Fa innakum karna setuhune sira kabeh iku idza khassastum ing dalem nalika nentuaken sapa sira kabeh, ghadiba moko sewot al-abna'u sapa pira-pira anak lil abai demi membela pira-pira bapane, meskipun bapane kafir tetap ada hubungan darah kan. Fakafa moko melarang mencegah sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungso angdzalika saking mengkono melaknati wong kafir, meskipun mati dalam keadaan kafir sudah nggak usah, daripada membuka luka kepada anak-anaknya sudah. Wasyariba pernah nginum Nu'aimanu sapa sahabat Nu'aiman al-khamra ing arak. Jadi sahabat ada namanya Nu'aiman, ya hobinya minum arak. Mabok terus. Dihukum berulang-ulang, ya nggak kapok-kapok, habis dipukul dihukum, ya besoknya lusaknya minum lagi, dihukum, dinasehati berulang-ulang. Fahudda nuli dihad sapa Nu'aiman, ya apa bener wong tukang minum arak kan? Apa benernya orang minum arak dihukum, dipukul 40 kali pukulan. Maratin kelawan pirang-pirang ambalan, berulang kali dihukum lagi, minum lagi, dihukum lagi, minum lagi. Ya dasar memang madat arak sih susah berhentinya. Fahudda maratin kelawan piro-piro ambalan fi majlisi Rasulillahi ing dalam majlise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap ba'du sahabati sapa sebagiane sahabat ngucapi la'anahullah. Tuh. Sahabat golongan santri pada sewot. Ini orang dasar tukang minum arak, udah laknat itu orang. Waduh. Ada yang emosi sampai gitu. Enggak ada kapok-kapoknya itu orang. Udah dihukum masih juga minum, sampai dilaknat. Ma utawi apa? Utawi opo aksaro iku gawe akeh opo ma.
ma ing hukuman yukta kang ditekakaken opo sapa ikilah Nuaiman bihi kelawan ma. Sudah alangkah seringnya dia dihukum masih belum kapok. Laknatullah sampai diomongi gitu. Kanjeng Nabi justru marah kepada orang yang melaknati tersebut. Nggak boleh kamu melaknati. Nggak boleh kamu melaknati Nuaiman. Nggak boleh. Jangan kamu laknati Nuaiman meskipun dia suka minum arak. Meskipun suka minum arak. Faqala nulidau sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takun aunan lisyaitani ala akhika. La takun ojo ono sapa sira aunan iku membantu lisyaitani maring setan ala akhika ing atase sedulure sira. Aja mengkonon sira ku setane keprok-keprok mengkononku. Nuaiman meskipun begitu-begitu dia itu suka ngaji. Jangan kamu caci maki Nuaiman. Jangan kamu caci maki. Kamu malah mencaci maki Nuaiman. Gak boleh. Dia tuh masih sering kesini. Itu si selama dia masih seneng ngaji, kamu jangan. Itu namanya sama dengan memecah belah kekeluargaan orang Islam. Sama dengan memecah belah kekeluargaan orang Islam. Setan yang senang akhirnya. Loh, kalau kamu musuhi Nuaiman, setan yang senang. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwiji riwayat la taqul hadza utawi riwayat la taqul hadza. La taqul ojo ngomong sapa sira. Hadza ing ikilah kata-kata laknat. Fa innahu karena setuhune Nuaiman meskipun dengan segala kekurangannya, Nuaiman iku yuhibbu, iku masih senang sapa Nuaiman. Masih senang Allah ing Gusti Allah wa Rasulahu. Masih senang ngaji. Maksudnya masih senang Gusti Allah lan utusane kan masih mau menyambung. Masih mau menyambung. Jangan kamu putus. Jangan kamu putus dengan ucapan kasar kamu. Ini Rasulullahnya yang membela Nuaiman. Fanaha mau melarang sapa Kanjeng Nabi hu ing sahabat mau andalika saking melaknati Nuaiman. Wa hadza utawi iki sikape Kanjeng Nabi ya dulu iku nuduhaken apa hadza. Nuduhaken ala anna lakna fasiqin. Ing atase setuhune melaknati wong fasik. Anggaplah Nuaiman itu fasik karena dia madat minum arak. Zaman dulu tuh bukan berarti nggak ada orang maksiat. Zaman dulu minum arak ada. Tapi suasana tuh masih beres. Suasana masih teratur. Masih adem, masih bagus. Jadi yang membuat suasana tidak beres, yang membuat suasana kacau balau, itu sebenarnya bukan persoalan arak. Kalau soal arak sih zaman dulu sudah ada. Ada yang lebih berbahaya dari minum arak. Apa itu? Kemunafikan. Itu jauh lebih berbahaya daripada, ya bukan berarti kita menganggap sepele bab arak, tapi yang lebih berbahaya dari arak itu sebenarnya banyak. Kemunafikan itu. Orang minum arak paling dosanya ditanggung dia sendiri. Dia duit-duitnya sendiri, minum-minum sendiri. Bukan hasil ngerampok, bukan hasil nyolong. Gitu kan? Bukan kita melegalkan arak, bukan. Tapi yang lebih jahat dari arak itu lebih banyak. Sistem riba. Nah, itu kan mengkacaukan sistem ekonomi. Riba kan, renten itu kan. Renten itu kan mengkacaukan sistem ekonomi masyarakat. Rusak segala-galanya, rumah tangga rusak, apa rusak. Kalau sudah sistem yang dikacaukan, ya rusak semua. Sistem agama dikacaukan, nah itu kan jahat namanya. Kalau maksiat yang sifatnya individu, ya tidak merusak siapa-siapa. Yang dia rusak dirinya sendiri. Asal maboknya sendirian aja, nggak ngajak orang lain, nggak maksa orang
lain. Kalau mabok ya cukup dia sendirian aja di dalam kamar kek apa kek, nggak ngajak orang. Sekali lagi bukan kita melegalkan arak, tapi kejahatan yang lebih dahsyat dari arak itu banyak. Dan itu membuat suasana menjadi tidak kondusif tuh, yaitu dosa-dosa yang merusak sistem. Dosa-dosa yang merusak sistem. Kalau bab arak sih itu zaman dulu juga sudah ada. Sudah ada, zaman Kanjeng Nabi pun sudah ada. Melaknati orang fasik bi'ainihi kelawan zatiyahnya fasik, kelawan individunya fasik. Ghairu jaizin iku ora benar. Wa alal jumlatilan secara umum. Nah, ini ngatasi global. Loh, ketika fase Makkah dengan fase Madinah aja beda suasananya. Fase Rasul masih tinggal di kota Makkah, belum ada orang munafik. Agama Islam begitu kuat, mental sahabat begitu kuat. Tapi ketika sudah ada orang munafik, suasana agak sedikit kacau. Agak sedikit kacau. Wa alal jumlati fa fi laqdil ashkhasi khatar. Fa fi laqdil ashkhasi moko iku ing dalem. Ya kacau ku artinya apa tuh? Mulai ada orang munafik bikin masjid baru, masjid Diror. Itu kan kacau suasananya. Tapi yang dihadapi Rasulullah ya tidak mempan. Dibakar. Fafilaknil ashkhasi moko iku ing dalem melaknati orang-orang individu tertentu khotorun utawi ada resiko. Fal yujtanab moko hendaklah moko becik diadohi dihindari apa laknul ashkhas. Wala khotara lan ora ana bahaya iku maujud fisukuti ing dalam sikap diam, ing dalam menang an lakni iblisa saking melaknati iblis. Taruhlah iblis yang begitu jahatnya. Kalau kita nggak melaknati iblis, apa kita dosa? Nggak dosa kan? Nggak melaknati iblis, apa kita dosa? Kan tidak toh. Masalan kelawan umpamane, fadlan kelawan luwih-luwih an ghairihi saking seliyane iblis. Apa salahnya kita tidak melaknat? Kan? Wallahu a'lam bishawab.